Sebagaimana kita ketahui bahwa status anak zina tidak bisa nasabnya bersambung pada ayahnya kalau dia perempuan. Ayahnya tak boleh jadi walinya kalau harus ganti dengan wali hakim. Dalam ajaran Islam kita dianjurkan menutup aib. Apabila disampaikan kepada anak tersebut bahwa dia anak zina dan walinya harus wali hakim, dikhawatirkan akan menjadikan anak tersebut frustasi, dan pihak laki-laki mungkin akan membatalkan pernikahan dan pastinya akan menimbulkan mudarat yang lebih besar. Mohon pencerahannya Ustadz, mohon juga nasihatnya akan bahaya Wahabi dan Syiah. Syiah udah selesai karena ada ruangan Abu Bakar Siddiq. Tentang masalah itu memang berat menjelaskannya, tapi karena ini masalah hukum, saya termasuk ustadz yang tak bisa tawar-menawar. Mungkin yang lain bisa diturunkan yang 100 jadi 90. Tapi kalau saya, kalau sudah saya sampaikan begitu, ya harga mati. Kalau sudah sampaikan, ya sampaikan saja. Ini tidak bisa, supaya dia jelas. Mungkin awal-awalnya dia kaget, tapi nanti lama-lama paham. Gara-gara kita selalu menutup, itulah maka merajalela perzinahan ini. Kalau sudah disampaikan itu nanti memberikan efek ketakutan. Kalau dia sudah takut, dia tidak akan lakukan lagi. Jangan khawatir dia stres, jangan khawatir depresi, jangan khawatir jadi jahat. Karena yang kita sampaikan ini adalah perintah Allah. Dia itu ciptaan Allah, yang membolak-balik hatinya Allah. Kenapa kita mesti takut? Allah Ta'ala, yang kita sampaikan ini hukum Allah. Gak usah takut menyampaikan hukum Allah. Gara-gara menyampaikan hukum Allah, itulah maka orang banyak marah sama saya. Tapi nggak apa-apa, marah dia sama saya nggak apa-apa, tapi ke depan dia akan tahu daripada kita tutup-tutup. Tolong Ustadz jelaskan tentang Islam moderat. Sekarang saking banyaknya orang, sudah beda-beda tipis antara moderat dengan mudorot. Yang satu mengatakan Nabi Isa itu anak Tuhan, yang satu mengatakan Nabi Isa itu anak zina. Ekstrim kiri mengatakan Nabi Isa anak zina, ekstrim kanan mengatakan Nabi Isa anak Tuhan. Maka Islam itu sudah moderat. Islam itu sudah moderat, dia jalan tengah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, dia pertengahan. Nabi Isa tidak anak Tuhan, tapi dia juga bukan anak zina. Wa ummuhu siddiqah, ibunya orang yang benar. Maka yang benar adalah dia Rasul utusan Allah. Jadi kalau ditanya Islam moderat itu apa? Islam moderat itu kita, Islam ahlus sunnah, berpegang kepada sunnah dan berjamaah. Anak berumur 4 tahun, ayahnya meninggal. Sampai saat ini dia selalu mencari ayahnya. Anak tersebut ada di tengah-tengah kita. Apa yang harus kami lakukan agar anak tersebut tidak lagi mencari ayahnya yang setelah meninggal? Bawa dia ziarah ke makam ayahnya. Apa dalilnya? Nabi dibawa oleh Aminah berziarah ke makam Abdullah. Ditunjukkan dia bahwa ayahmu sudah meninggal. Di dalam ini dia, Allah akan membukakan pintu hatinya. Dia tahu bahwa oh udah meninggal. Jangan dibohongi. Ayah di mana, Ma? Ayah pergi, ntar lagi pulang. Itu namanya prank. Anak jangan di-prank. Bawa dia ziarah. Ini makam ayahmu, dia sudah meninggal. Bacakan doa ya, Nak. Diangkatkannya tangan, menangis dia, tahu dia ayah sudah meninggal. Kau mesti jadi anak yang baik. Nasihati, dia lebih baik. Jangan bohongi anak. Bagaimana pendekatan dalam dakwah kepada saudara kita yang belum paham agama, masih terlibat dalam hal-hal yang melanggar syariat, agar mereka tersentuh dengan dakwah yang kita sampaikan? Saya berdakwah kalau datang ke satu daerah 3. Pertama, saya mesti menyentuh akar rumput, jumpa dengan semua lapisan masyarakat, baik yang udah taubat, hijrah maupun yang belum. Maka saya minta dakwahnya di tanah lapang. Itu kalau saya ngomong di tanah lapang semua, yang pezina, yang peminum khamar, pemabuk, judi online, semua. Yang kedua, ngaji dalam masjid, itu biasanya habis subuh. Yang ketiga, komunitas di kantor-kantor, pengacara, dokter, saya sampaikan. Tapi ada namanya dakwah fardiyah. Kalau itu dakwah jamaiyah, tabligh akbar.
dakwah fardiyah melalui ngobrol. Kamu masih belum sholat? Belum. Terus nanti kalau mati bawa apa? Jangan urus-urus saya, urus saja surgamu, jangan urus nerakaku. Inilah dakwah, dakwah itu personal. Kamu kok belum pakai jilbab? Ah, nantilah tunggu tua. Emang malaikat maut yakin datang setelah tua? Malaikat maut sekarang cepat datangnya. Sekarang ini banyak orang mati mendadak. Kenapa? Karena banyak yang lahir mendadak. Jadi dakwah personal itu tidak selamanya pakai dalil, lebih banyak. Saya ketemu bapak-bapak, saya ini orangnya nggak suka ngaji, nggak suka pengajian, nggak suka sama ustadz. Terus bapak tobatnya gimana? Istri saya waktu malam dia ngomong gini, nanti kalau abang mati gimana bang? Dia nggak ada ceramah 1 jam tabligh akbar. Kalau abang mati gimana? Ternyata kalimat yang dari dalam hati sampainya ke hati. Suaminya ngomong ke saya, pas saya mau tidur malam saya terpikir, nanti kalau abang mati gimana? Itulah sebab dia bertobat. Yang dulu hati yang paling dalam. Ibu mungkin bukan ustazah, bukan profesor, bukan syekh, tapi kata-kata ibu bisa menusuk sampai ke dalam hati. Apalagi hati bapak, banyak yang sudah lama tertusuk. Apa kiat-kiat menjadi dai profesional dan masyhur seperti ustadz? Jangan masyhur. Masyhur itu berat, biar aku aja. Saya tidak bisa jalan ke mall dengan istri saya. Karena kalau saya jalan nanti dikejar jamaah. Tidak bisa makan di rumah makan. Baru 1 suap orang udah datang minta foto. Kalau mau pergi naik pesawat mesti pakai jaket hitam, pakai topi, pakai masker, pakai kacamata. Karena kalau ada orang kenal nanti pramugari minta foto, boleh foto enggak? Popularitas itu adalah fitnah dan ujian. Saya tidak pernah minta populer. Sampai hari ini saya tak punya kartu nama untuk memperkenalkan bahwa saya pulang kampung setiap subuh Sabtu ngajar hadis selama 4 tahun terus ngajar hadis setiap subuh Sabtu. Direkam, diusir, viral. Saya pakai ini untuk dakwah ke Sulawesi sekian kali dalam setahun, ke Kalimantan, di Sumatera, di Ambon, Maluku, wilayah timur Indonesia. Saya memanfaatkan itu, mengendorse. Makanya kalau adik-adik lihat Instagram saya iklannya, jual gula merah, Instagram kerupuk, keripik, termasuklah siang ini nanti fotonya diupload untuk share batik kelor, membangkitkan ekonomi umat. Nah, jadi masyhur itu hanya sekedar wasilah. Tujuannya adalah dakwah ud'u ila sabili rabbik, ajak orang ke jalan Allah. Tapi kalau kiat-kiat memperbaiki diri paling tidak 3. Yang pertama, perbaiki kualitas keilmuan. Datang ke Insan Cita Indonesia, upgrade lagi pengetahuan. Akidah, fikih, akhlak, tafsir, hadis, bahasa Arab, di-upgrade lagi. Yang kedua, amal. Karena kalau hanya sekedar ilmu, kalau tidak kita amalkan, dia nendang ke dalam. Marilah kita sholat duha, sholat duha. Dalam hati kita, kau aja nggak sholat duha. Paksa-paksakan sholat duha. Jadi sebelum kemari tadi, wudhu dulu, sholat duha 2 rakaat, baru kemari. Lalu kemudian yang ketiga, komunikasinya baik. Jadi kalau didengar rekaman tausiah saya ketika baru pulang dari Maroko tahun 2008 dengan sekarang 2022, beda. 14 jam itu terjadi perubahan. Cara menyampaikan, jam terbang itu beda. Nah, jadi adik-adik banyak-banyak latihan komunikasi. Komunikasi 2, komunikasi lewat tulisan dan komunikasi lisan. Jadi latihan menulis. Saya sampai sekarang blog saya masih hidup. Jadi kalau ada jamaah nanya, Ustadz apa hukumnya kredit? Tulis saja di Google itu, Somad Moroko kredit. Kalau mau lihat blog saya, adik-adik nanti tulis blog. Blog nggak hilang dan gratis.
SOMADMOROCCO spasi kredit. Nanti setiap baca kitab masukkan ke dalam, langsung dapat. Blog somatmorocco.blogspot.com. Saya tulis tanggal 25 Agustus 2010. Berarti tulisan ini umurnya udah 12 tahun yang lalu. Nah, jadi setiap kita pengajian, kalau ada pertanyaan jamaah ditulis, itu membantu kita untuk mengingat lagi dan berkomunikasi tulisan. Lalu kemudian komunikasi lisan, ngomong. Ceramah kalau bisa di kultum, direkam, habis itu tonton. Oh, tadi selama ngomong kakinya terlalu lebar. Oh, tadi selama ngomong kepalanya terlalu miring ke kiri. Oh, tadi selama ngomong tuh matanya terlalu banyak ngelihat perempuan. Jadi orang mungkin segan untuk nasihati kita. Ustaz dari tadi tangannya kok kiri terus. Oh, jadi komunikasinya mesti baik.